Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emre Ihsan. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya dari kelas PTM 2023D. Saya NIM memiliki NIM 230 505 240 87. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas yang telah dibahas oleh Bu Hana pada slide-slide PPT pada semester gasal kemarin. Dan ini adalah PPT-nya. Untuk slide pertama yang saya presentasikan atau saya akan jelaskan yaitu ilmu material. Ilmu material meliputi struktur material, karakteristik material itu tersendiri, performa material, proses material, dan sifat-sifat material tersendiri. Struktur, performa, karakteristik, proses, dan sifat material tersendiri itu adalah satu kesatuan yang biasa yang tercantum dalam material. Misalkan untuk material untuk pengerjaan engineer dimulai dari proses material itu sendiri. Biasanya proses material itu menggunakan teknik-teknik yang sudah sangat banyak digunakan oleh pabrik-pabrik sekarang, mulai dari teknik memanaskan, meleburkan, dan lain-lain. Dan tujuan proses material ini untuk mengetahui performa material tersendiri. Misalkan biji besi dipanaskan terus dicetak, dan itu akan mengetahui seberapa kuat besi itu sendiri. Dan untuk kedua, dengan sifat saintis atau menggunakan teknik kimia, mulai dari struktur dan sifat bahan. Struktur material apabila dirubah atom-atomnya akan menjadi sifat-sifat material yang lebih spesifik. Misalkan merubah atom dari atom Fe dicampur dengan atom lainnya untuk membuat stainless steel, membuat karbon, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu pada halaman 65. Di halaman 65 ini, atom-atom yang di slide ini disatukan oleh ikatan kovalen yang menghasilkan senyawa molekul. Atom-atom yang terlibat dalam ikatan kovalen memperoleh oktet pada kulit valensinya dengan berbagai elektron antar atom. Umumnya, jumlah ikatan kovalen yang dibentuk suatu atom bergantung pada banyaknya elektron yang dibutuhkan atom untuk mencapai oktet. Misalkan atom O ini, atom O yang konfigurasi elektronnya 1s kuadrat, 2s kuadrat, dan 2p kuadrat, dan juga elektron yang diperlukan untuk atom O ini yaitu 2 elektron, dan jumlah ikatan kovalennya yaitu 2. Dan pada slide 65 ini untuk atom F dan atom F yang oktetnya sama dan jumlah elektronnya sama digabung untuk memenuhi atom-atom yang kurang. Kan ini kurang satu, ini satu, ini satu. Untuk memenuhi biar supaya tidak kekurangan atom, maka ditambah dengan cara mendempetkan dua atom-atom tersebut. Dan untuk atom H, hidrogen, O, dan H, untuk atom H memiliki 1 buah elektron dan atom O memiliki 2 elektron dan atom H memiliki 1 elektron. Ketiga-tiganya harus digabung karena untuk memenuhi atom-atom yang kekurangan. Misalkan atom O kurang, atom H kurang 2, atom O kurang 2.
dan menjadi seperti ini. Atom H digandeng menjadi sama atom O. Jadi ikatan kovalensinya harus bergandengan atau berganda, harus saling membagi antara atom H dan atom O. Untuk materi yang selanjutnya, saya mendapatkan halaman 104. Di halaman 104 ini ada sebuah tanda panah, ini dinamakan vektor. Vektor itu biasanya seperti ini, digunakan untuk mencari panjang ini atau panjang ini. Di dalam slide 104 ini ada sebuah balok. Balok ini menunjukkan arah dari itu sendiri, mulai dari A atau bisa disimbolkan dengan X, B bisa disimbolkan dengan Y, dan C bisa disimbolkan dengan Z. Berarti untuk titik awal mula vektor ini atau tanda panah ini dimulai dari X0, Y setengah, Z0. Untuk titik 7 dari vektor ini yaitu X1, Y1, Z1. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk slide selanjutnya, saya mendapatkan slide 135. Di dalam slide 135 itu bertanya, apa itu kristal? Susunan atom yang teratur secara 3 dimensi membentuk pola-pola seperti ini. Pola atom pertama, atom yang kedua itu yang kecil membentuk sebuah pola. Sel satuan, susunan 3D lattice point yang berulang membentuk kisi ruang dan lebih jauh membentuk kristal. Seperti ini. Ini membentuk lebih jauh jaraknya atom kristal yang kecil, yang besar, dan yang dalam satu box. Sel satuan dan yang ketiga yaitu sel satuan memiliki rusuk ABC dengan sudut ABY yang menghubungkan BC, CA, dan AB. BA ini untuk B yaitu A sama C, untuk A B sama C, untuk Y A sama B. Dan yang terakhir untuk kristal ruang ini atom besar, ini atom kecil dan atom besar. Di sela-sela atom besar sudah pasti ada atom yang kecil untuk kisi ruang atau kristal lattice. Dalam slide selanjutnya saya mendapatkan slide halaman 144 yang berisi kristal ionik. Menjelaskan tentang kristal ionik. Pertama, lattice point ditempati ion dalam kurung anion dan kation yang dihubungkan oleh gaya kolombik. Gaya kolombik yaitu dua ion yang saling berdekatan atau berhubungan. Misalkan hijau ini dan hijau ini didekatkan dengan atom warna ungu. Untuk kedua, ukuran dan muatan setiap ion akan menentukan struktur yang dibentuk. Misalkan semakin besar ukuran anion, maka semakin tidak terbentuk juga struktur yang dibentuk. Artinya semakin jaraknya semakin jauh anion dan kationnya, semakin mudah dibentuk, dan kalau jaraknya semakin dekat anion dan kationnya, makin tidak terlihat bentuknya. Yang ketiga yaitu anion umumnya lebih besar daripada kation, sehingga untuk mengidentifikasi struktur kisi anion sering digunakan metode ini, F-min dan Li+. F-min ini adalah anion karena anion lebih besar daripada kation. Kation ini yang berwarna pink ini atau Li+ ini, dan
kation lebih kecil daripada anion. Untuk yang slide selanjutnya saya mendapatkan slide ke 185. Slide 185 ini berisi tentang cacat pada padatan. Di dunia ini tidak ada kristal yang ideal, pasti ada cacatnya, seperti vakansi atom. Cacat vakansi atom seperti ini. Nah, jadi saling berdempetan dan ada ruang kosong pada atom-atom tersebut. Ini jumlahnya sangat banyak sekali. Vakansi atom seperti jarak-jarak kosong ini. Yang kedua yaitu interstellar atom. Interstellar atom seperti ini. Jadi di tengah-tengah atom itu ada suatu atom kecil yang jumlahnya sangat banyak di satu bahan. Misalkan atom ini, dan ini ada satu interstellar atom, dan itu tidak satu saja, banyak seperti ini dan lain-lain. Yang ketiga yaitu substitutional atom. Substitutional atom itu seperti ini, yang atom yang melingkar pada pusat atom yang ada pada interstellar atom tadi. Jadi struktur atomnya itu terlihat seperti melingkar. Nah, ini kan melingkar toh. Melingkar dan membentuk sebuah lingkaran, tapi atom-atomnya tetap tidak membentuk lingkaran. Dan dislocation atau land defect. Land defect itu seperti pemotongan ini, seperti gambar sungai ini. Nah, ini namanya land defect. Dan untuk grain boundaries atau area defect seperti grain boundaries berarti seperti ini. Yang seperti aliran sungai ini grain boundaries atau area defect, pemotongan antara atom yang ini yang terletak di sini dan atom yang terletak di sini. Dan selanjutnya saya mendapatkan slide 209. Pada slide 209 ini menjelaskan tentang cacat tiga dimensi atau cacat volume seperti ini, yang memiliki lubang, memiliki retak, dan inclusion atau memiliki kerak atau karat. Cacat yang terlihat kasat mata atau bantuan NDT atau mikroskopik yaitu poros ini, retak ini, dan inklusi seperti ini. Ketiga cacat ini bisa terjadi saat fabrikasi atau proses pemotongan, pengelasan, pembuatan, dan pencampuran untuk membuat material seperti ini segi 6, ataupun membuat plat seperti ini tanpa bolong. Berarti cacatnya ini disebabkan karena kesalahan operator itu sendiri ataupun ketidaksengajaan atau material yang dipilih kurang berkualitas atau kurang mumpuni. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.